Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema tentang pencobaan. Dan kemarin kita telah tahu bahwa pencobaan yang datang dalam hidup kita ini ada pencobaan biasa sebenarnya. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan ketika kita dicobai itu kita belum berbuat dosa, tetapi ketika kita tidak menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan, atau kita tidak menjumpai Tuhan untuk memberikan jalan keluar, maka pencobaan itu akan terbuai dan itulah kita berbuat dosa. Jadi saudara Tuhan, kita mesti dekat dengan Tuhan. Dan pagi ini kita akan melihat bahwa pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita, di sekitar kita itu melihat waktu yang tepat. Artinya demikian. Firman Tuhan dikatakan dalam Matius 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai. Apakah ketika di padang gurun Yesus segera dicobai? Tidak. Alkitab katakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi saudara Tuhan, pencobaan itu terjadi bukan saat Yesus itu berpuasa 40 hari. Tapi setelah berpuasa 40 hari, dia mengalami yang disebut dengan rasa lapar. Dan ketika lapar itulah iblis mencobai dia. Kisahnya seperti itu, saudara Tuhan. Kita harus sadari, saudara Tuhan, bahwa iblis itu akan mencari waktu yang tepat. Iblis itu ada di sekitar kita, bersama dengan kita. Dia tidak segera mencobai, tetapi dia mencari waktu yang tepat, di saat yang tepat, untuk mencobai saudara dan saya. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mengundurkan diri padanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu mengundurkan diri, tidak mencoba Yesus lagi, dan dia menunggu sebuah waktu yang disebut waktu yang baik. Artinya iblis itu selalu ada di sekitar kita, dia hanya mengundurkan diri untuk tidak mencobai saudara dan saya. Tetapi saudara sadar bahwa iblis ini menunggu waktu yang tepat di mana iblis bisa mencobai akan saudara. Artinya bahwa setiap kita ini harus berjaga-jaga di dalam hidup ini supaya kita sadari ketika iblis datang kita bisa mengatasinya. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-41 kata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Katakan jelas saudaraku, kalau kita ini dalam situasi apapun juga kita berjaga-jaga. Karena ada iblis yang sedang menunggu waktu yang baik untuk mencobai kita. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Kita bisa jatuh dalam tipu daya iblis. Tetapi kalau kita ini berjaga-jaga dan berdoa, pencobaan akan datang. Bedanya bahwa kita tidak akan jatuh dalam pencobaan itu. Alkitab katakan jelas, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bukan berkata berdoalah, berjaga-jagalah supaya kamu tidak dicobai, tidak. Tetapi supaya kamu tidak jatuh. Artinya bahwa pencobaan bisa datang dalam hidup saudara, tapi saudara tidak jatuh karena saudara berdoa, saudara itu sedang berjaga-jaga. Jadi saudara Tuhan, di bagian ini kita tahu bahwa iblis itu sedang menunggu waktu yang baik untuk mencobai saudara. Tapi ketika sudah berjaga-jaga dan berdoa, maka pencobaan yang iblis berikan dalam hidup kita tidak akan membuat saudara jatuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami adalah orang yang berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan ketika pencobaan itu datang. Haleluya. Amin.